Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar validasi, mengejar kenyamanan, mengejar ingin terlihat hebat, sampai lupa satu hal penting. Apakah hidup kita ini sudah bermanfaat atau belum? Epictetus mengingatkan, hidup lebih bermanfaat ketika kita belajar mengendalikan emosi dan hidup dengan bijaksana. Dan Marcus Aurelius pun menambahkan bahwa lakukan kebaikan setiap hari, karena di sanalah jiwa kita bisa tumbuh. Sekarang coba tanya diri kita sendiri, seberapa sering kita melakukan kebaikan tanpa pamrih? Seberapa sering kita membantu orang tanpa dipamerkan? Atau jangan-jangan kita menunggu menjadi kaya dulu baru merasa pantas berbagi? Padahal kebaikan itu murah, senyum itu gratis, sapaan tulus tidak membuat kita miskin. Tetapi seringkali kita pelit, bukan pelit uang, tapi pelit hati. Kita lupa bahwa kontribusi kecil kita yang kita anggap sepele bisa jadi penyelamat bagi orang lain yang sedang berada di titik terendahnya. Sebelum berbicara tentang bermanfaat, kita harus tanya dulu, arah hidup kita ini kemana? Karena banyak orang yang sebenarnya bukan tidak punya tujuan, hanya saja mereka tidak pernah mau berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang benar-benar membuat kita hidup, bukan hanya terlihat hidup. Banyak orang terlihat bahagia di luar tetapi kosong di dalam. Mengapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang dianggap penting, bukan yang benar-benar penting bagi diri mereka. Tujuan hidup memang tidak selalu membuat kita bahagia setiap hari, tetapi hidup tanpa tujuan pasti membuat kita hampa setiap saat. Ketika kita bertindak sesuai nilai kita merasakan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan orang yang puas dengan hidupnya akan lebih mudah memberi manfaat bagi orang lain. Karena hatinya penuh, bukan kosong tapi dipaksa terlihat penuh. Yang kedua, jawab 3 pertanyaan ini yang mungkin selama ini kita hindari. 3 pertanyaan ini sebenarnya menentukan arah hidup kita. Yang pertama, warisan apa yang ingin aku tinggalkan setelah aku mati? Yang kedua, apa yang ingin orang rasakan atau katakan ketika aku sudah tidak ada? Nah, yang ketiga, perbedaan apa yang bisa aku buat dalam hidup orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menampar kita karena jawabannya tidak selalu indah. Coba renungkan. Kalau hari ini kita pergi, apakah orang akan kehilangan? Atau justru mereka akan berkata, oh akhirnya. Ketika kita sibuk memperbaiki diri, sibuk mengejar hal-hal yang penting dalam hidup, kita tidak punya waktu untuk mengganggu atau menghakimi hidup orang lain. Justru di sanalah kita mulai meninggalkan jejak baik. Dan kebaikan itu tidak harus selalu besar, kadang hanya berupa telinga yang mau mendengar, bahu yang mau menopang, atau ucapan, kamu kuat, kamu pasti bisa. Tindakan kecil itulah yang akan menjadi jejak yang orang ingat sampai kapanpun. Pada akhirnya, kitalah yang menentukan ingin dikenang sebagai apa. Yang ketiga, jauhi media sosial, bukan karena lemah, tapi karena ingin waras. Jujur saja, media sosial seringkali bukan tempat untuk mencari inspirasi, tapi untuk menguras rasa syukur. Kita melihat hidup orang lain, lalu tiba-tiba merasa hidup kita kurang. Kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang yang bahkan tidak kita kenal. Kita lupa bahwa apa yang terlihat di sana hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Padahal yang harus diperhatikan adalah hidup kita sendiri, bukan highlight orang lain. Maka tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, tarik napas, keluar dari layar, sentuh hidup yang nyata. Temui orang, berjalan pagi, ikut komunitas, terlibat dalam kegiatan sosial, bertemu orang-orang yang benar-benar bernyawa, bukan profil yang dikurasi. Saat kita kembali hadir untuk manusia, dampak keberadaan kita akan terasa nyata. Kita menjadi seseorang yang hadir, bukan sekedar online. Stoikisme selalu menekankan manusia diciptakan untuk hidup bersama manusia lain. Tetapi ironisnya, makin kesini makin banyak orang memilih hidup dalam gua masing-masing. Kita sering terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu malas untuk sekadar menyapa.
Bahkan ada yang rela membangun dinding tinggi hanya supaya tidak diganggu dunia luar. Padahal tanpa kita sadari, kesendirian yang tidak sehat bisa membunuh pelan-pelan. Kita pernah mendengar berita tentang satu keluarga yang meninggal dan baru diketahui setelah beberapa hari. Bayangkan mereka meninggal satu persatu, artinya yang tersisa hidup melihat kematian anggota keluarga lainnya dalam sunyi total. Tidak ada tetangga yang tahu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang datang mengetuk pintu. Itu bukan hanya tragis, itu tanda bahwa hubungan antar manusia sudah rusak. Kita boleh tidak suka dengan beberapa orang di sekitar kita, tetapi itu bukan alasan untuk memutus seluruh hubungan sosial. Kita tetap butuh orang lain, dan orang lain pun membutuhkan kita. Dengan berhubungan dengan manusia lain, kita belajar, kita bertumbuh, kita memberi dan menerima, kita saling menguatkan, kita saling meringankan hidup. Dalam proses itu, kita menemukan makna yang tidak ditemukan dalam harta, popularitas, atau pencapaian pribadi. Makna itu muncul ketika kita menyadari bahwa hidup kita membawa perubahan bagi orang lain, sekecil apapun. Pada akhirnya, hidup bukan soal menjadi yang paling sukses, bukan soal menjadi yang paling sempurna, bahkan bukan soal menjadi yang paling bahagia. Tetapi soal menjadi manusia yang keberadaannya dirasakan, bukan hanya dilihat. Yang tindakannya bermakna, bukan hanya dipamerkan. Yang kebaikannya tulus, bukan sekedar formalitas sosial. Karena setiap kali kita memberi manfaat, sekecil apapun, di saat itu juga hidup kita menjadi lebih bernilai. Dan pertanyaan terakhir yang perlu kita simpan adalah, jika hidup ini singkat, kebaikan apa yang sudah kita tinggalkan hari ini? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.